Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Masih dalam pembelajaran jarak jauh untuk mapel matematika, masih juga di KD 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan yang kedua. Langsung saja kita lihat materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua kali ini. Kita pilih materi yang ada di pertemuan kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini adalah yang pertama menemukan kembali rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik. Jadi ini adalah pembuktian rumusnya. Kemudian yang kedua adalah penggunaannya, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baik, rumus kuadratik ini atau rumus ABC atau juga ada yang mengatakan rumus kecap, sebenarnya adalah rumus yang sudah ditemukan. Ya, kita pada pertemuan kali ini bertindak seolah kita menemukan kembali ya pembuktian rumus kuadratik. Untuk apa rumus kuadratik? Sebenarnya rumus kuadratik ini adalah rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan atau untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat atau himpunan penyelesaian atau pembuat nol seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jika pada pertemuan pertama kita menemukan akar-akar persamaan atau pembuat nol atau himpunan penyelesaian menggunakan pemfaktoran, nah untuk pertemuan kali ini kita menggunakan rumus kuadratik. Sebenarnya ada 3 cara ya untuk menemukan akar-akar persamaan. Cara yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat, dan cara ketiga adalah rumus kuadratik. Tapi dari 3 cara itu, Ibu memilih 2 saja, yaitu dengan cara memfaktorkan dengan menggunakan rumus kuadratik. Oke, kita mulai penemuan kembali rumus kuadratik. Langkah pertama adalah ya, langkah pertama, kita mulai dengan menuliskan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Apakah kalian masih ingat apa itu bentuk umum dari persamaan kuadrat? Ya, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian seluruh ruas kita bagi dengan C. Ya, artinya apa? AX kuadrat kita bagi dengan C. Kemudian BX-nya pun kita bagi dengan, mohon maaf ya, dibagi dengan A maksud saya. Kita bagi dengan A. Kemudian di sini juga kita bagi dengan A. Sama dengan masih 0 ya, karena 0 dibagi A, ya hasilnya adalah A. Kenapa A? Karena A adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan untuk memfaktorkan, kemarin kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, koefisien dari X kuadrat adalah harus 1. Baik, X kuadrat dibagi dengan A, A-nya bisa dicoret, hanya jadi X kuadrat, kemudian di sini plus BX per A atau B per AX, saya tulis di sini. Kemudian C per A-nya mau saya pindah ruas dari ruas kiri menjadi ke ruas kanan. Itu menjadi min C per A. Oke, kalau sudah, sebenarnya ini kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, caranya adalah seperti ini. Ya. Kemudian
Ya, seperti ini ya, bentuk melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian karena seruas kirinya ketambahan B per 2A dikuadratkan, maka ruas kanannya juga sama. Ya, kalau di sini positif. Seperti ini. Kemudian bagian ini kita masih selesaikan lagi. X kuadrat tadi plus sama dengan ya, ini saya hanya menyalin saja. Selanjutnya kita akan ubah ini. Ya, sebenarnya bentuk ini itu adalah bentuk dari kuadrat sempurna, yaitu X plus B per 2A yang dikuadratkan. Lanjutnya sebelah kanan, ya, min C per A. Ini kita uraikan menjadi B kuadrat per 4A kuadrat. Kita tulis lagi di sini, X plus B per 2A dikuadratkan sama dengan, kita samakan penyebutnya, karena ini penyebutnya belum sama. A dengan 4A kuadrat, ya, yaitu 4A kuadrat. 4A kuadrat dibagi dengan A, hasilnya adalah 4A, dikalikan dengan min C, jadi min 4AC. Ya, ini 4A kuadrat dibagi 4A kuadrat 1, di sini jadi B kuadrat. Ya, bentuk ini saya akan salin lagi. Kita akan selesaikan lagi. Ya, jadi seperti ini. X plus B per 2A sama dengan A kuadrat sama dengan min 4AC plus B kuadrat per 4A kuadrat. Oke, untuk X plus B per 2, kita akan menghilangkan kuadratnya dengan cara ya, bentuk sebelah kanannya kita akar kuadratkan. Ya, pakai plus minus. Kemudian saya akan tukar posisinya B kuadrat dengan min 4AC-nya menjadi B kuadrat min 4AC. Kemudian di sini 4A kuadratnya masih dalam kurung. Sehingga X plus B per 2A sama dengan plus minus. Ini bisa dipisah satu-satu ya. Sesuai dengan sifat pembagian pada bentuk akar. Kita sudah pernah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya. Nah, menjadi bentuk seperti ini. Oke, ini bagian terakhir ini saya akan salin lagi. Kita masih akan sederhanakan. Saya tulis lagi. Ya.
Ini masih bisa kita sederhanakan. Bentuk atasnya tidak berubah ya. Masih B kuadrat min 4AC. Bentuk bawahnya berubah. Ini bisa diakar kuadratkan. Akar kuadrat dari 4 adalah 2. Akar kuadrat dari A kuadrat adalah A. Ya, jadi seperti ini. Kemudian, B per 2A-nya saya akan pindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Karena ini tandanya positif. Pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Ini masih saya tulis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat penyebutnya sama-sama 2A. Maka kita bisa tulis pembilangnya, ya jadi 1. Seperti ini. Oke. Kemudian bagian terakhir ini yang saya akan tulis lagi di slide selanjutnya. Ya. Apa artinya plus minus? Kemudian X sama dengan min B. Plus minus artinya ada 2 nilai X. X pertamanya adalah untuk yang positif. Kemudian untuk nilai keduanya, kita ambil yang negatif. Ya. Nah, mana sih yang disebut sebagai rumus ABC? Ya, ini adalah rumus ABC. Ya, atau disebut juga sebagai rumus kuadratik atau rumus kecap. Ya, nanti penggunaannya nilai A, B, dan C-nya tinggal kita substitusi saja ke rumusnya sehingga nanti kita bisa dapat nilai X1 dengan nilai X2. Ya, inilah yang disebut sebagai rumus ABC. Mudah dihafalkannya kok. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Baik, itu tadi penemuan kembali rumus kuadratik. Nanti kalian bisa catat di buku catatan. Kemudian bagaimana sih penggunaan rumus kuadratik? Contoh, ini sudah pernah kita kerjakan menggunakan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus kuadratik? Ya, langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ya, nilai A, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah 6. Dan nilai C-nya adalah 8. Kemudian kita tuliskan rumus kuadratik. Tadi apa? X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, maka X12 ya. Ini maksudnya di sini X12. Tinggal tambahkan indeks X12. Kita tinggal masukkan saja nilai A, B, dan C. Ya, min B berarti min 6 plus minus akar 6 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 1. C-nya adalah 8 per 2 dikalikan 1. Seperti ini. X12 sama dengan min 6 plus minus akar 6 pangkat 2 36 dikurang 4 kali 1 kali 8 32 per 2.